Kekalahan terbesar gue adalah ketika nyokap gue butuh uang dan gue nggak bisa. Cuman itu gue ya lumayan traumatik waktu itu. Gue sampai nggak buka handphone sebulan. Oh, separah itu. Separah itu. Gue setiap lihat langsung kayak serem. Karena ada hal yang nggak bisa gue ceritain. Pokoknya setelah kejadian itu beruntut tuh. Karena menurut gue Tuhan itu pecemburu. Ketika lu lebih sayang sama manusia daripada sama Tuhan, Tuhan akan ambil Terlalu itu. attachment sama di dunia ini sih sebenarnya. Yes, Tuhan akan ambil itu. Jadi ya udah. Gue sekarang belajar untuk menyisakan ruang kosong ikhlas kepada siapapun. Karena gue nggak takut kehilangan orang, gue takut kehilangan Tuhan. Itu aja sih. Hey everyone, kalau kalian nemuin podcast ini ada podcast yang bisa dikatakan mungkin salah satu podcast yang ngebahas tentang biografi seseorang. Dan kita hari ini kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang, wah ini keren banget. Dia seorang penyanyi dan beberapa kali dia lagunya masuk ke AMI Award. Yes, Right? Nah, benar. ya, siapa lagi kalau bukan Stefan Pasaribu. Yeay. Hey Stefan, apa kabar? Hai, baik, puji Tuhan. Abang apa kabar? Baik juga. Dan gimana nih? Lu dari rumah ya tadi ya? Dari rumah, gue dari rumah. Jauh nggak sih? Masih macet? Tadi nggak macet, tapi berapa menit ya? Kayaknya setengah jam deh nyampe sini. Pertanyaan gue gini, nyasar nggak lu kesini? Soalnya banyak teman-teman gue yang nyasar kesini juga nih. Depan gang tadi yuk ya? Di depan gang agak nyasar karena di mapsnya kok bingung gitu. Iya, karena seharusnya kita kan punya dua jalan nih, yang di portal kalau lihat sama yang lurus lagi belok kiri. Nah, kadang-kadang yang deket-deket rumah situ ngerasa kayak nggak nyaman ketika ada orang yang lalang mobil. Makanya di portal, makanya mesti belokan yang kedua baru belok kiri gitu. Nah, Oh, lagi ribet ya? kayak gitu. Dan gimana nih perasaannya Apa tuh? menginjak lu kan baru ulang tahun kemarin ya? Iya, Bulan Mei. belum berapa sih sekarang? Bulan 6 kan? Iya, bulan lalu lah gua ulang tahun. Tanggal berapa? First May. Hah? First May. Tanggal 1. Ya. Taurus. Sama, gue juga bulan kemarin baru ulang tahun. Tanggal berapa? Juga. 18. Oh, 18. Sama nih berarti ini ya. Taurus. Tahun berapa kelahiran? 95. 95. Lu berapa? Suhu. Gimana maksudnya perasaannya ketika pertama kali lu nginjak usia 30 tahun? 31 gua. Iya, tahu betul. Jadi 31, tapi gue mau tahu deh. 30 dulu. Ya 30 apa yang pertama kali yang lu rasakan? Gua banyak nanya teman-teman gue yang sudah melewati 30. Mau cewek mau cowok gue tanyain. Jadi karena gini, waktu kakak gue usia 30, gue nemenin dia seharian. Oke. Suami dia lagi tugas ke Jepang. Ya. Jadi yang bertugas nemenin dia dan dia tuh stres seharian. Oke. Biasanya dia tuh orangnya cheerful, semangat apa gitu, rohani banget. Tiba-tiba dia diem, stres. Gue ajak makan juga diem. Lu kenapa sih kak? Gitu. Ya aku lagi mempersiapkan diriku di 30 katanya. Apa? Emang bedanya apa? Oh beda, nanti kau rasain. Dan ternyata gue rasain. Apa perbedaannya? Ini ya, menurut gue ya, gue lebih susah untuk ketawa kali ya di 30. What happened? I don't know man. Kayaknya beban itu, tanggung jawab itu lebih besar menurut gue 30. Dan pendewasaan lu itu dimulai di 30 menurut gue. Oh gitu. Memang sebelumnya gue udah dewasa, tapi ternyata di 30 gue paham dewasa itu gimana. Dewasa itu bukan untuk diri lu sendiri, tapi gimana berdampak untuk orang lain. Itu baru dewasa. Right, exactly, bener banget. Dan ketika lu melakukan sesuatu, lu nggak melihat dampaknya sekarang, tapi nantinya gimana. Iya. Di 30 lu akhirnya paham, lu nggak boleh langsung emosi, nggak boleh langsung main tangan, karena dampaknya tuh gede men di depan. Kita nggak tahu apapun terjadi di depan, apalagi lu kalau salah mukul orang. Ya. Nah itu menurut gue di situ sih. Dan tanggung jawab lu untuk orang lain itu gimana? Tapi dampak yang paling terbesarnya di usia 30 itu apa? Apa ya? Oh, dampak terbesarnya itu adalah mendekatkan diri sama Tuhan. Oke. Ternyata ketika tanggung jawab lu lebih besar, banyak banget godaan lu buat buat kayak mengexcusekan Tuhan. Oke. Kayak nunggu ya Tuhan, nanti ya gitu. Yang sebenarnya tuh nungguin lu. Emang
Stefan zaman dulu sama yang umur 30 ini perbedaannya apa ya, Maksudnya karena lu sempat ngomong kayak gini sama gue nih tadi kan, bahwa kayak gue lebih mendekatkan diri sama Tuhan dan sebagainya. Emang dulu hubungan lo sama Tuhan seperti apa? Contohnya aja ya, Hmm, gue misalnya setiap hari Minggu gereja, ya. terus, sekarang sih ada sih persekutuan doa selalu, cuman dulu itu kayak apa-apa gue doa gitu. Hmm, Sekarang itu, ya doa, ya memang waktu mau nyanyi pasti doa, ya, bangun tidur sama mau tidur, bener. tapi gerejanya agak longgar nih. Hmm. Karena gini, ini gue nggak menyalahkan gereja manapun ya, Ya, gue ya, nggak ya, menyalahkan ya. pendeta siapapun, ini hanyalah sebagian oknum mungkin. Ya. Terkadang gue lihat di gereja itu adalah sarana orang bukan untuk bertemu Tuhan, tapi untuk bertemu teman-teman atau malah sarana pamer. Kayak misalnya baju baru apa, apalagi orang tua yang pengen pamer sesuatu itu di gereja banyak, dan terkadang khotbahnya menurut gue kayak, kok jadi ngarah ke politik ya gitu, kok jadi ke arah ke sini ya, kok jadi kayak nggak nyaman ya gitu. Banyak Right. banget hal yang menurut gua nggak sesuai sama stigma gua gitu. Jadi terkadang gua memang online aja. Gua suka, online-nya ketika ini, tapi memang kalau gua sempat gereja pasti gua gereja gitu. Tapi akhirnya ngerasanya juga kayak eh yang harusnya bener kata lu tadi, ini harusnya rumah Tuhan, nyaman dan aman gitu, damai gitu. Mhm. Tapi justru malah di tempat-tempat yang akhirnya banyak anak-anak muda yang akhirnya kayak gue mendingan menghindari deh di gereja. Iya. Itu yang disayangnya kan. Tahu nggak itu terjadi sejak kapan kebanyakan itu? Dari apa namanya, dari berita ya yang gua Ya. baca ya, Heeh. itu sejak Covid. Oh, oke. Oh, Karena sejak Covid, orang jadinya online kan gereja. Jadi lebih banyak referensi dia ngedengar, pendeta manapun berkhotbah. iya. Dan ketika dia masuk lagi ke gereja, kok beda nih sama yang gua tahu selama Covid ini. Akhirnya dia lebih nyaman untuk online. Hmm. Itu men, apalagi seusia-usia gua mungkin atau di bawah gua, itu banyak banget sekarang yang online. Karena ngapain lu ke gereja sana ketika apa ya, jadi ya benar, makanya ada foto gitu bertemu Tuhan sama yang buat gereja doang, jadi rutinitas doang. Lu nggak menemuin Tuhan di sana. Ya, Lu cuma rutinitas lu doang, auto aja badan lu ke sana gitu. Dan gua nggak pengen itu terjadi. iya. Gue pernah ngundang satu narasumber, dia pelayanan gitu ya, gereja. Namanya Derin Lumindong. Ya, Lumindong. Nah, dia itu cerita sama gue waktu masih kecil dan sebagainya, karena dia susah dan sebagainya. Di gereja pun juga teman-teman juga ngata-ngatain dia miskin dan Oh sebagainya, dan ya? iya ya iya ya kayak Oke gitu juga. oke. Lo bisa lihat juga di YouTube gue. Nah, eh di situ gue juga pas lo ngomong gini, iya ya ternyata hal ini jadi bener-bener relate banget ya. Jadi bener-bener Mhm. yang kayak gue cuma satu gereja doang, tapi kayaknya nggak bilang semua ya, tapi hampir semuanya juga kayak gitu ya. Sekarang men, yang gua tahu, informasi gua tahu, sekarang ada bisnis gereja. Oh, gimana tuh? Jadi bisnis gereja ini adalah, kayak misalnya ngambil-ngambilin jemaat orang, terus nanti ya bisnis, as a business gereja ini bukan as a rumah Tuhan. Oke. That's why banyak sekarang adalah bukan bekerja di rumah Tuhan, tapi pekerja di rumah Tuhan. Wow. Banyak. Ya karena ya gereja itu banyak banget loh ininya, apa namanya, cuannya. Kalau lu nggak pinter pinter menjaga hati lu, ya korupsi banyak terjadi di gereja. Ya. Itu bakal banyak. Kayak di semua rumah ibadah juga Iya, problemnya itu juga sih menurut gue. iya, kita nggak usah labelin gereja apapun atau rumah Iya. ibadah apapun, itu bakal banyak karena orang semua pengen masuk surga dan, semua orang takut Tuhan. Udah, Ditambah dengan dunia ini lagi nggak baik-baik aja. di dunia ini nggak lagi baik-baik aja, Iya, benar. makanya ya gue sebenarnya gue nggak bisa bilang bener salah juga, karena susah juga, karena kondisi seperti ini kadang-kadang ya you know lah ya Mas Mhm Bro. mhm. Dan BTW gue baru tahu juga loh teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru tahu ataupun yang ya baru tahu, ternyata lu itu suka anime ya? Oh, parah parah banget, gue suka banget anime. Tadi kita sempat ngobrol ya, Iya, iya, suka iya, banget, gue iya, iya. suka banget suka banget. Dan ternyata lu suka One Punch Man. Gue suka banget One Punch Man. Karakternya ya, Iya. karena season terakhirnya ya mohon maaf jelek. Apa, PNG doang, jadi kurang bagus. Tapi season 1, 2-nya, apalagi season 1-nya itu gila, itu 10/10 sih, itu bagus banget. Gue suka karakternya. Tapi yang tadi gue masih agak-agak kayak, ah ini orang gila juga nih. Maksudnya
lu suka One Punch Man itu karena dia nggak pernah kalah. Yes, Dia undefeated. nggak pernah kalah. Yes. Justru gue penasaran banget dari Heeh. hal itu. Heeh. Kekalahan terbesar dalam hidup lu apa sih? Sehingga lu ngerasa kayak gue nggak mau kalah gitu maksudnya. Lihat itu kan di kayak suatu hal yang kadang-kadang nonton sebenarnya nonton apapun sih. Mhm Kadang-kadang mungkin mhm mhm. ada yang kayak gue pengen kayak gitu deh karena gue nggak pernah kalah gitu. Tapi Yes. kekalahan terbesar dalam hidup lu apa ya? Ini kekalahan ini bisa general ya, Apapun. bukan soal karir doang. Iya, betul. Kekalahan terbesar gua adalah ketika nyokap gua butuh uang dan gua nggak bisa. Oh, Itu kekalahan paling terbesar. Karena apa? Gua nggak bisa, gua lagi down banget dan nggak punya juga. Habis itu gua gua berjanji dan gua tekatin dalam hidup gua harus punya simpanan buat first major nih, buat nyokap gua. Jadi kalau nyokap gua butuh sewaktu-waktu gua bisa kasih. That's why kadang nyokap gua itulah, gua bersyukur banget Tuhan ngasih nyokap yang sangat baik, pengertian. Terkadang mama gue itu malah nggak enakan minta sama gua. Tapi gue selalu bilang, "Mak, kalau butuh sesuatu bilang. Sebisa mungkin aku bakal cukupin." Oke, Gitu. kita mulai dari situ. Obrolan dari situ. Masa kecil Stefan tuh seperti apa ya? Bahagia, bahagia banget. Puji Tuhan gue punya keluarga yang harmonis, physical touch semua, suka pelukan semua, suka ketawa, apalagi bokap gue itu suka banget buat ketawa-ketawa jokes bapak-bapak yang receh gitu loh. Dan nyokap gua orangnya kelihatan cuek, tegas tapi peduli. Jadi mereka tuh harmonis banget dan gue ngelihat sosok nyokap bapak sama mama gue itu kayak perangko kemana-mana bareng. Pola asuh apa yang lo dapat? Pola asuh yang gue dapat adalah ya itu kayak misalnya bokap gue itu tegas dalam hal yang gue sukain, bakat gue, misalnya bakat gue nyanyi, dia tegas ketika gue latihan gue nggak boleh main-main, tiap hari gue latihan, gue belajar disiplin dari dia. Dari nyokap gue adalah pengetahuan, nyokap gue pengetahuannya luas, apalagi dia guru. Terus nyokap gue sangat pinter manajemen keuangan. That's why kalau nggak ada nyokap gue bokap gue nggak bakal bisa bangun rumah waktu itu. Bokap gue sendiri nggak tahu kalau mama gue itu ternyata nyimpan duit selama ini buat bangun rumah. Kok bisa? Jadi bapak aku itu mirip kayak aku loh gitu. Jadi ada duit ya udah untuk hari ini, untuk besok. Nah, bapakku sering dapat bonus waktu itu. Dikasih ke mama yang ngelola. Mau bangun rumah nih, karena kita udah bertahun-tahun di rumah kontrakan. Jadi kita harus punya rumah nih. Kebetulan kita punya kebun. Jadi kebun ini kita jadiin lahan tanah. Bapakku, emang dari mana duitnya, kan kita nggak punya duit. Duit kita kan udah habis. Yang ditahu bokap gua. Ternyata mama gua nyimpan duit bonusan bapak gua selama ini. Tapi selama ini nah itulah pelajaran hidupnya adalah selama ini gua ngelihat mama gua itu pelit banget. Gua kalau minta jajan itu selalu ke bapak, karena mama nggak pernah ngasih, jarang banget ngasih, hampir nggak pernah. Ternyata dia simpan untuk kebutuhan yang lebih berguna lagi, untuk kuliah gua, untuk kuliah kakak gua, untuk sekolah abang gua dan untuk rumah. Sementara bapak gua nggak tahu. Nah, intinya adalah apa yang kita lihat di depan belum tentu apa yang terjadi di belakang. Betul. Ya, gitu. Ya gue bisa ngerti sih, kadang zaman sekarang orang ngeliatnya di depannya tapi nggak tahu proses di belakang seperti apa. Bener, sama kayak rencana Tuhan kan. Iya, kita nggak tahu. Tapi gue lu lahir di keluarga Batak. Ya. Punya stereotip bahwa orang Batak itu mempunyai ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi yang tinggi. Iya. Nggak bilang semuanya. Nggak semuanya Ya, mungkin mostly ya. Iya. Nah, tapi ekspektasi kedua orang tua lu terhadap lu itu apa ya? Ekspektasi kedua orang tua gue ya, gue jadi penyanyi. Memang dari awal mereka bilang kamu akan jadi penyanyi. Dan gue juga dari awal nggak pernah berubah cita-cita. Selalu gue buat di buku tulis itu kan ada tuh yang buat biodata, cita-cita. Gue selalu jadi penyanyi, nggak mau jadi yang lain. Dan gue waktu kuliah ya, gue nggak mendaftar di kampus lain sampai guru gue marah. Gue bilang nggak, gue mau di kampus gue yang ini di Jakarta gitu. Karena gue ngeliat opportunity di Jakarta itu lebih gede, chance-nya lebih gede untuk jadi penyanyi entertain gitu. Dan pernah nggak sih ngerasa terbebani dengan ekspektasi orang tua atau keluarga? Ekspektasi enggak sih, gue nggak pernah merasa, karena orang tua gue juga bukan orang yang suka nge-push sampai gue merasa nggak percaya diri atau apa, enggak. Mereka dukung, tegas, tapi yang nggak terlalu kejam.
Jadi masih bisa gua tanggung gitu. Jadi aman-aman aja sih selama ini. Orang tua gua pokoknya perfect family lah, perfect parent menurut gue. Gitu. Pertama kali lu suka musik atau mengenal musik tuh dari mana ya? Dari usia 3 tahun. Oh, Jadi kakak gua waktu itu lagi lomba nyanyi. Kakak oke. gua juga bisa nyanyi. Diajarin sama nyokap gua. Oke. Pas kakak gua latihan, gue ikut-ikutin dan gue bisa. Nah, dari situ nyokap sama bokap gue bilang, "Kayaknya kamu bisa nyanyi deh." Baru dilatih sama nyokap gitu. Tapi yang gue tahu memang orang-orang Batak memang suara Rata-rata bagus. bisa nyanyi ya. Iya ya. Iya, iya. Berarti memang skill nyanyi ini memang turun menurun juga bisa katakan ya? Ya bisa dari mama lah kalau nyanyi itu. Kalau Hmm. bapak sih main musik doang dia bisa. Gue penasaran deh. Luka apa yang sebenarnya dari dulu maksud luka apa yang besar buat lu yang akhirnya sebenarnya sampai detik ini lu masih memproses itu? Sebenarnya gue udah berdamai ya sama Hmm. semua luka apapun. Tapi kalau gue pernah terluka banget karena apa? Ada satu cerita. Tapi gue udah maafin. Ceritanya adalah intinya gue percaya sama seorang pemuka agama. Terus gue cerita semua masalah gue ke dia. Dia bilang doa gitu. Setiap hari gue doa sama dia. Ya. And at the end dia jual kesedihan gue buat orang lain. Dan gue Wow. merasa dihianatin di situ. Dan karena ada kepentingan dia jual sesuatu untuk ini. Orang lain ini adalah orang yang dekat sama gue juga. Dan gue juga punya hubungan kerja sama dia. Waktu itu hubungan gue lagi kurang asik. Gue curhatin tentang nggak asikan ini ke pemuka agama ini. Ternyata dia jual itu ke sini. Dari situ gue belajar. Nggak selamanya orang yang kelihatan baik atau suci itu di depan itu beneran suci gitu. Nggak ada orang suci di dunia ini. Tapi maksudnya lu pernah nanya gak sih motivasinya dia apa gitu mas untuk ngejual hal itu gitu maksudnya? Buat dia ada kepentingan sama ini. Heeh. Ada kepentingan dia mau jual sesuatu, nggak Buat laku, dakwah gitu? iya barang lah, nggak laku. Oh, Yang ini kebetulan jual hal itu. Biar oke. cepat, mungkin ya ini gue soalnya nggak tanya cerita lengkapnya tapi ini yang gue proses. Biar cepat jadinya yang pemuka agama ini jual lah biar asik gitu. Hmm. Cuman itu gue ya lumayan traumatik waktu itu. Gue sampai nggak buka handphone sebulan. Oh, separah itu? Separah itu. Gue setiap lihat langsung kayak serem. Karena ada hal yang nggak bisa gue ceritain. Pokoknya setelah kejadian itu beruntut tuh. Karena hubungan kerja gue hancur. Terus gue di-push terus dari kiri kanan dang. Dan gue ngerasa semua orang ninggalin gue di situ. Akhirnya lu menjadi orang yang seperti apa ya setelah kejadian itu ya? Ya lebih belajar lagi. Tapi belajarnya lama. Tapi gue kembali ke Tuhan. Berarti lu sempet trauma parah? Parah sebulan gak ngeliat HP. Hmm. Sebulan di kosan benar-benar gak lihat HP. Apa yang di kepala lu, maksudnya gini, di saat trauma itu apa yang lu dapat di kepala lu itu seperti apa ya? Apa ya? Ketika orang ngalamin trauma bingung ya, setiap orang kan beda-beda ya Iya, iya. traumanya. Cuman di pikiran gua itu kayak benang yang kusut gitu loh. Cabangnya banyak banget. Gua memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran hal yang belum tentu terjadi, tapi nggak ada titik terangnya. Kayak lu jalan ke lorong yang nggak ada Iya, ujungnya. iya, Nah, iya. gua ngerasain kayak gitu sih. Dan ketika apa namanya handphone bunyi, padahal nggak tahu siapa yang chat, nggak gua buka. Ya gua bener-bener lempar sampainya gitu. Gitu. Parah. Akhirnya gua nggak percaya, maksudnya gini, nggak gampang percaya sama orang, even itu dia pemuka agama atau siapapun yang kelihatannya baik. Tapi gua bisa memfilter. Mungkin ada 20% dari dia yang baik ya gue terima. Iya. 80%-nya gua iyain tapi gue buang. Hmm. Gitu pelajaran yang gue terima. Iya, iya. Balik ke Tuhan, men. Lu trauma, lu balik ke Tuhan. Betul. Itu. Lu berkarir itu kan dari nol banget ya. Yuh, parah. Tapi struggle apa sih yang lu dapatkan perjalanan karir lu itu awal-awalnya sekeras apa, sesusah apa? Oke. Kan gua kan ngerantau ke Jakarta. Terus itu di tahun 2013 gua kuliah di KJ.
Kesenian, terus gua waktu di KJ bentuk band lah sama teman-teman gua. Bentuk band. Nah, di situ gua nggak pernah reguleran memang, tapi ada event-event, beberapa event. Nah, di situ gua apa namanya, belajar susahnya jadi musisi di Jakarta itu gimana gitu, nggak segampang yang gua kira selama ini. Gua nyanyi di sana di sini nggak dibayar, terus dijanjiin misalnya nih, ada waktu itu satu event dijanjiin kalau lu bisa ngumpulin 30 orang di ruangan ini, gua kasih lu let's say 3 juta. Hmm. 3 juta waktu itu udah gede, 2014, 2015. Iya. Oh, Dan bener, awal-awal berkarir lu ya gede lah. gede. Oh, bener ya. Oke, karena sebelumnya nggak pernah dibayar. Hmm. Oke, bener. Habis itu gua sama teman-teman gua ngeband nih. Terus gua panggilin semua orang-orang yang di luar. Ayo semua, ayo masuk yo. Ini ada Stefan, bla 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 bla. Ada nama band gua, apalah waktu itu kan. Nyampe 40 orang. Nyampe 40 orang, orang ini ownernya happy dong. Ownernya happy, oke makasih. Bla bla. Event itu kita nggak dikasih makan sama dia. Terus habis itu selesai. Oke, minggu depan datang lagi ya. Ini cuman apa namanya kayak pilot project lah gitu. Kayak ini cuman ngeliat-liat ngetes doang. Ternyata bisa 40 orang. Makasih ya, makasih ya. Lu tau gak dikasih apa? Apa? 50.000. Dan gue bilang, loh tadi katanya jadi 3 juta. Iya itu buat berikutnya kalau lu bisa lagi. Ini untuk awal-awal gue kasih 50.000 dulu. Kita gak dikasih makan, kita cuma dikasih 50.000 bagi 6 orang. 6 orang. Untuk dan itu parkirnya taman mini. Jadi harus bayar juga kan. Parkirannya ya udah habis buat parkiran. Itu wah udah sering banget terjadi dulu. Kadang kalau nggak dikasih 4M. Makasih Mas, mainnya mantap gitu. Cuman itu doang. Kita udah biasa banget lah. Gue dulu akhirnya gue belajar juga memang passion gue bukan di band. Karena gue susah banget nyatuin 6 kepala jadi satu itu susah banget. Betul, betul. Dan maunya ini misalnya gitarnya kayak gini, mau ini drumnya kayak gini, nggak cocok sama hati gue. Akhirnya udah, gue memutuskan untuk keluar dan ya udah, gue solo lagi. Akhirnya gue cover-cover. Waktu kuliah gue cover-cover, gue belajar, gue minta modal lah sama nyokap gue buat beli sound card waktu itu kan. Gue belajar-belajar, walaupun hasil rekaman awalnya tuh kayak nyanyi di goa, benar-benar reverbnya tuh banyak banget dan gue nggak ngerti cara ngecilinnya. Terus cover-cover di YouTube awalnya kan, terus gue liat Instagram ada chance sosial media, walaupun waktu itu 15 detik kan. Ya udah gue buat part mana yang oke nih buat nyanyi. Habis itu gue nyanyi apa cover terus ada satu yang meledak. Itu waktu itu cover lagu Sayang kalau tahu, Sayang Via Valen. Oh iya, tahu, tahu. Tapi gue buat versi Batak sama Jawa. Oh iya, 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 gua tahu tuh. Itu meledak tuh waktu itu sampai di Facebook juga. Padahal gue nggak pernah upload ke Facebook, tapi ada yang buat Facebook. Nah waktu itu followers gue nambah tuh dari situ. Nambah. Pas nambah, masuk endorse-an akhirnya. Masuk endorse-an, tapi gue tiap hari udah 1 menit kan, apa namanya, dari video di Instagram. Akhirnya gue cover 1 menit, gue belajar lagi, gue cover setiap hari. Gue pokoknya jadwal gitu jam 3 sore gue tag video, gue tag sendiri. Beli kamera sendiri, tag sendiri, tag vokal juga sendiri, edit sendiri gitu. Jam 3 cover, jam 5 pasti udah selesai, dia harus udah di-upload gitu. Ada endorse, puji Tuhan. Nah dari situ gue makan. Karena gini, biayain kuliah gue nyokap, biayain kosan gue kakak. Nah kehidupan gue sehari-hari itu gue harus cari sendiri. Mereka gak manjain gue. Lu harus bisa biayain diri lu sendiri gitu. Jadinya udah, gue dari cover dari endorsean itu ada beberapa gitu kan. Tapi ada beberapa bulan memang yang gak ada endorsean. Ya gue ngakalinnya adalah gue jual skill gue aja. Jadi gue ngajar. Gue buat di situ open les private piano sama vokal. Nah puji Tuhannya ada paling banyak sih piano anak-anak SD sama SMA gitu. Berarti buat kalian yang pernah belajar sama Stefan, beruntung banget lu ya. Beruntung banget ya, kayak gue diajarin sama penyanyi terkenal guys. Amin. Enggak, tapi sama orang tuanya gue masih akrab. Kadang ngechat, Kak ini lagu baru ya gini-gini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh gila, keren banget. Masih dekat. Tapi gue penasaran deh, titik terendah atau titik yang bikin lo hampir nyerah di dunia musik tuh pernah gak sih lo ngalamin? Oh belum, gue belum pernah nyerah sih. Apalagi gue
di label yang benar sekarang gitu. Jadi gue nggak. Nggak awal-awal, masa awal pernah nggak sih kayak karena lu berjuang sendirian juga dan sebagainya, tapi juga kita kan pernah nih ya sebagai manusia gitu, mungkin entah itu Jenuh ya. pernah saat ini ataupun waktu itu pernah nggak sih akhirnya ketika titik tersebut lu akhirnya ngerasa kayak mempertanyakan kayak bener nggak sih mimpi gue? Atau bahkan Oh, oke. pernah nggak sih kayak apa jangan-jangan sebenarnya ini bukan mimpi yang buat gue ya dan Benar, 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 benar. Gue boleh sambil minum ya? ya boleh boleh. BTW ini bukan sponsor atau Oh endorse ini, bukan. bukan. Siapa tahu abis ini mereka sponsor. Amin Tuhan. Ajakin dong. Sekalian jalan. Buat kalian semua ya, podcast Habis itu ini. gue di hubungi manajer lu mas kelapa. Nggak apa-apa lah. Ya kan support ya, pokoknya kalian yang pengen build in atau pengen sponsor langsung ke sini aja udah langsung. Thank you. Ya jadi Ada nomor teleponnya di bawah. ya jadi gue mungkin ya itu lingkungan gue kali waktu itu, karena lingkungan gue pernah bilang kayak gini, ketika mimpi lu nggak jadi kenyataan dan itu sudah take long, udah kelamaan, mungkin mimpi lu bukan Tuhan nggak pengen lu di situ gitu. Ya. Jadi gue waktu itu sempat berpikir kayak udahlah gue lulus kampus gue pengen ngajar aja lah yang gampang gitu kan. Ya. Jadi dosen atau ya apa. Cuman itu nggak bertahan lama sih, sehari doang, habis itu besok enggak, gue harus jadi penyanyi. Dan gue waktu itu kan cover tiap hari, tapi memang sempat jenuh. Gue telepon kakak gue, ya kak ini kayaknya tiap hari kayak gini kerjaan rutinitas ini berulang kembali dan ada titik jenuhnya gitu kan, apa sih yang dicari gitu. Terus kakak gue bilang, gak mungkin Tuhan ngebawa lu sampai sini untuk jadi gagal gitu. So good. Pasti ada sesuatu dan Tuhan pasti ngelihat usaha lu. Ya udah, gue terus akhirnya terjadi mimpinya gitu, dipanggil label. Wah, itu mimpi gue jadi kenyataan banget waktu itu gitu sih. Dari tadi lu cerita bahwa lu berkarir dan sebagainya, tapi akhirnya lu membuat satu lagu yang judulnya gue lupa, koreksi gue kalau gue salah, judulnya itu tentang berbau dengan kehilangan. Yang awal. Awal. Iya, belum siap kehilangan. Ya belum siap kehilangan. Nah, seberapa relate sih orang dengan lagu kehilangan itu ataupun dengan rasa-rasa kehilangan itu, seberapa relate-nya sih menurut lu? Gini, kalau dibilang relate, pasti semua orang relate. Karena siapa sih nggak pernah ngerasain kehilangan? Oke. Lu malah apa ya, makin takut kehilangan, lu bakal ngalamin itu juga. Lu bakal lebih ngalamin itu lagi. Jadi semua orang, mau di Indonesia mau di luar negeri, siapapun itu pasti ngalamin kehilangan. That's why itu bakal relate banget dalam hidup lu gitu. Apalagi lagu ini itu orang dengernya ya waktu itu waktu zaman COVID. Oke. Jadi banyak orang yang kehilangan keluarganya, orang terdekatnya itu pakai lagu ini. Nah, ditambah COVID, ditambah pesawat jatuh. Lebih gong lagi waktu itu gitu sih. Dan kehilangan terbesar lu sendiri apa ya dalam hidup ya? Bokap gua. Oke. Bokap gua waktu gua kuliah sih, waktu itu sempat ngeblank juga sih, beberapa bulan gua masih kosong banget lah, yang biasa ditelepon terus tiba-tiba nggak ada gitu. Itu kehilangan terbesar gua, kehilangan bokap gua. Bokap, gimana ceritanya? Maksudnya gimana cerita, bokap tuh sakit apa ya? Sorry. Komplikasi dia. Oke. Umur Komplikasi. berapa sih kalau gue boleh tahu? Kalau nggak salah 52 terakhir tuh. Oke. 52, dia kelahiran tahun 60. Awal sakit apa ya bisa komplikasi gitu ya? Dia gula awalnya tuh. Oh, gula. That's why hati-hati loh. Gula itu bahaya banget, lebih bahaya dari apapun. Udah sama kayak narkoba, bener. Itu bisa nyerang ke telinga, ke mata, ke semuanya. Karena adik dia yang cewek juga meninggal karena gula, kena ke mata. Jadi dia bener-bener kayak udah mau buta Berarti gitu. ada kayak ya gula juga bisa kayak turunan juga bisa sih. Iya, that's why gue kontrol. Kalau gue sih aman sih. Karena katanya kan turun ke cewek kan biasanya. Iya. Gue sih kontrol sih aman. Baru beberapa hari lalu gue cek gula darah aman. Malah asam urat gue, aneh banget cuy. Ya kayak umur 30 udah mulai ada asam urat. Iya ya. Masalahnya teman gue umur 23 udah kena asam urat juga. Asam urat kolesterol. Buset, gue kena. Tapi ya zaman sekarang gila ya, maksudnya kayak anak-anak umur kayak kita gini 30-an
atau 20-an udah mulai banyak yang ya salah satu asam urat, gula. Gula. Salah satu yang paling gilanya ada stroke jantung. Ih, Banyak stroke sekarang udah ada ya anak-anak. Iya, Wis, anak-anak gila ya. teman gua aja baru 33 udah pasang ring. Hmm. Emang parah banget sekarang. Parah. Karena apa? Karena ya makanan. Semua itu makanan sama pola hidup. Apalagi kalau lu jarang gerak. That's why gue suka banget olahraga. Biar sakit-sakitnya berkurang. Kayak misalnya gini, teman gua manajer gua deh. Manajer gua asam uratnya 8 ya. Biasa normal kan 7, di bawah 7 kan. Dia 8 aja udah gak bisa jalan. Bener-bener kram apa kayak kemarin kita keluar kota dia bener-bener udah pincang gitu jalannya. Terus di sini sakit banget. Gua gak ngerasain apapun. Makanya gue juga takut sebenarnya karena gue Bahayanya kalau ada beberapa orang yang kadang istilahnya bahasa gue gitu ada alarmnya nggak bagus. iya gak kayak gue juga Iya, takut kayak sebenarnya. misalnya kayak kadang udah tinggi berapa nggak berasa itu Iya. itu jauh lebih bahaya dibandingkan yang kayak Benar. naik berapa dikit Udah sakit, enak iya. ya udah ngapa ya itu jauh lebih baik daripada yang kayak gue nggak ngerasa apa-apa tiba-tiba Iya. boom. Nah, itu. Iya, makanya gue bener-bener kontrol. Kemarin gue cek berapa? 10,6 asam urat gue dan gue nggak ngerasain apapun. Gila. Tinggi banget kata dokter. Ini tinggi loh katanya. Kamu nggak ngerasain apapun? Enggak, tapi kadang memang jari gue kadang kayak ketekuk gitu loh. Gue giniin ketekuk lagi. Tapi tapi gitu jarang ya. banget. Iya. Cuman dia tanya memang kamu sering olahraga ya? Iya. Oh mungkin karena itu kali ya. Jadi lancar dia walaupun asam Tapi urat. minum obat juga akhirnya sempat. Akhirnya gue minum obat. Baru beberapa hari ini. Karena katanya asam urat itu bisa diturunkan dengan obat doang. Kalau lu tiba-tiba stop daging juga nurunnya dikit doang. Tapi Ya, memang gue karena suka memang daging ada sih. beberapa kayak kolesterol, asam urat gitu yang udah parah gitu ya, udah mau tinggi gitu ya. Yang kadang memang I don't know, gua nggak tahu gimana tapi memang lu mesti terus-terusan minum gitu maksudnya daripada kolaps. Benar. Tapi kalau udah ke kontrol udah bawa jangan Iya, biasain obat sih. Kalau memang ini tapi kalau memang yang udah ini sih dan lu bokap meninggal itu sebelum lu menjadi yang sekarang. Iya. Sukses ini gitu ya. Yes, sebelum ini. Sedekat apa sih lu sama bokap? Wah, gini deh. Dia tuh manjain banget anaknya. Kayak misal apalagi kalau kita lagi sakit. Oke. Kalau kita lagi sakit gitu tuh kayak raja di rumah. Disediain makan, jajan. Setiap dia pulang, dia bakal cepat pulang kantor buat liatin anaknya doang. Ini nggak apa-apa ya, ini agak gross ya, agak disgusting ya. Gue pernah kayak sembelit gitu, kayak nggak mau keluar nih kotorannya nih. Itu sakit banget men. Ketika lu nggak bisa kentut, nggak bisa buang air besar. Ada kalau pokoknya tempat gue masuk angin sebenarnya, tapi nggak tahu di istilah di Jakarta itu apa. Tapi lu benar-benar nggak bisa buang yang dua ini. Itu perut lu kayak diputar terus, itu sakit banget. Nah bokap gue punya banyak obat-obatan tradisional aneh-aneh gitu lah. Nah ketika gue udah muntah biasa udah lebih enak, tapi kotorannya itu pasti cair. Nah itu dia sampai masuk kamar mandi ngeliatin, ayo buang, ayo. Dan dia nggak merasa kebauan. Udah keluar nih siram, cebokin nih gitu. Dan itu WC-nya WC jongkok jadi bisa kelihatan. Terus kita waktu kecil nggak bisa ngeluarin ingus, dia isep hidungnya gitu, biar keluar ingus anaknya. Oh iya, tahu kalau masih bayi gitu lah. Iya, gitu, bapak gue nggak pernah jijik kayak gitu. Nah kayak gitu lah. Gila ya maksudnya. Dan gue tau gak itu gue apa? SMA gue itu. Oh wow. Gue SMA. Tapi dia masih kayak kelas 1 waktu itu dan dia nggak jijik. Ayo nih sedekat itu. Dan dia support banget apapun. Apalagi misalnya gini nih, gue sama kakak gue misalnya perlombaan nyanyi, dia tuh pasti paling depan, ngelihat teknik, ngelihat lawan, terus dia orang yang paling pertama tepuk tangan kalau anaknya nyanyi. Semua dia tepuk tangan, dia happy, dia dilihat orang, support itu dia sama anak-anaknya. Lalu ketika bokap meninggal, gimana caranya lu memproses kepergian bokap ya? Oh lama. Yang gue bilang itu gue sempat kecelakaan dulu di Jakarta. Sempat kecelakaan gue karena nggak fokus. Gue baru tahu nih, karena gue baru dengar ceritanya dari lu nih. Iya, gue sempat kecelakaan karena gue nggak fokus. Ngomong ini kan? Belum pernah. Makanya gue baru dapat informasi, gue nggak pernah dengerin makanya gue kaget. Nyokap gue aja kayaknya nggak tahu. Tapi nggak gini. Gue karena nyokap gue itu orangnya
sangat gampang jantungan kalau Hmm. dengar anaknya kenapa-kenapa. That's why kayak yang trauma itu, dia tuh tahu itu setelah masalah itu selesai. Oke. Dan dia nangis setelah itu tahu. Karena kayak kecelakaan ini pun dia kayaknya baru tahu deh. Karena gue bener-bener ngeblank, gue kecelakaan sampai 2 kali. Kecelakaan naik motor, habis itu gue nggak ke rumah sakit karena nggak ada biaya, gue nggak punya duit waktu itu. Jadi teman-teman gue yang sembuhin pakai luka-luka obat gitu lah, obat biru. Sebulan kemudian kecelakaan lagi. Nggak fokus karena gimana ya, men, kehilangan itu terasanya ketika bukan waktu dikuburin, tapi ketika itu selesai. Iya. Dikuburin lu banyak orang yang hibur lu, Iya. tapi ketika lu sendiri di kosan dan gak ada siapa-siapa, di situ rasa kangen itu kayak duri dalam jantung lu. Sakit banget. Lu ngelihat setan lu sama bokap lu. Itu sakit banget, men. Kadang gue chat, masih gue chat bokap gue padahal centang 1. Gue chat, "Pak, bahagia di sana." Gitu-gitu aja udah. Karena dulu bokap gue suka banget nelfon tiap hari. Apa yang kurang? Apalagi yang butuh? Ini mama buat bercanda-bercanda. Bisa sampai 1 jam kita telepon itu doang. Gitu. Dan Parah. kan banyak orang akhirnya anak dan bapak itu terutama anak laki ya, Ya, sama orang tua laki gitu ya. Biasanya kan kagok kan? punya kagok ataupun ada Canggung. barrier, ada batasan Iya, dan sebagainya. Tapi justru lu nggak ada sama sekali ya. nggak ada. Dan akhirnya berapa lama akhirnya lu bisa memproses dan kan gini, memaafkan pertama kan adalah gini, menerima, Mhm, berdamai, memaafkan, mengikhlaskan, dan mhm, melepaskan ya intinya. Nah, mhm. itu berapa lama caranya lu bisa let it go? Gini ya, nggak tahu orang lain. Ini mungkin karena gue sedekat itu dan sebelum dia meninggal dia tuh nungguin gue. Oh, Iya, dokternya bilang ada lagi nggak anak yang belum. Jadi bokap gue stroke tiba-tiba. Tiba-tiba stroke habis nyanyiin lagu gue. Jadi gue waktu itu ada lagu juara 1, terus bokap gue suka main gitar, dia suruh nyokap gue nyanyi bareng di taman gue. lagu lu? No, lagu yang gue nyanyiin jadi juara 1. Oke. Pas mereka nyanyiin, tiba-tiba dia ke kamar, tiba-tiba jatuh stroke. Nah, dirawatnya kata dokter obat stroke itu kalau bertahan 14 hari dia selamat. Oke. Nah, pada hari yang kedua, karena setiap hari tapi video call nyokap gue kan ngeliatin bokap gue. Jadi itu yang buat gue susah untuk move on. Hmm. Terus gue lihat udah baikan tiba-tiba drop. Nah, hari ke-12 gue ditelepon kakak gue, lu harus ke sini. Waktu itu dirawatnya di Bukit Tinggi, di dekat Padang. Ya, lu harus ke sini. Kenapa? Kan bapak mau sehat. Besok kan aku ada kegiatan. Enggak, harus ke sini. Akhirnya gue ke sana karena kata dokternya ada lagi nggak anaknya. Karena bapak ini lagi nungguin anaknya. Bisa jadi dia sembuh kata dia kayak gitu. Buat bahasa halus sebenarnya. Tapi dia berusaha untuk nungguin gue. Ya udah pas hari ke-12 gue delay pesawat gue. Emang waktu itu kurang ajar juga tuh pesawat. Makanya gue benci banget sama maskapai itu. Jadi gue delay sampai 12 jam. Apa yang terjadi bisa segitu lama ya? Nah, ini aneh. Pokoknya awalnya delaynya 2 jam. 4 jam kita dikasih makan doang, nggak refund. Habis itu pas 6 jam udah dini hari, kita udah masuk nih. Pak, itu jam 3 pagi. Kita masuk ke pesawatnya. Diturunin lagi. Karena kata pilotnya dia cemberut karena kita nggak masuk. Padahal kita nggak tahu. Ternyata pramugarnya udah nyuruh kita masuk, tapi kita nggak denger. Kita nggak tahu. Jadinya dia cemberut, dia pulang. Kita keluar lagi dari pesawat, kita tidur di landasan udara sampai jam 7 pagi. Dari jam 3 pagi. Parah banget. Parah, makanya gue benci banget sama itu waktu itu. Ya udah, pas jam 7 kita terbang, gue sampai lah jam 8 apa jam setengah 9 gitu. Dijemput ke tempat lokasi, gue dengan PD-nya dong, bokap gue sembuh lah. Gue kan bisa buat dia ketawa gitu kan. Nah, pas gue masuk ke rumah sakit, nyokap gue bilang kamu harus kuat ya, kuatin bapak. Oh iya dong pasti, dengan selengaannya gue karena gue ngerasa bokap gue sembuh. Pas gue liat di ujung itu, gue masuk ruangan di ujung itu gue baru kali itu ngeliat bokap gue selemah itu. Bokap gue itu petinju, olahragawan, petinju sama PNS lah gitu kan. Dan sosok yang kuat banget, dia tuh
Ya dulu kepalanya preman lah kalau dibilang, karena dihormatin. Jadi orang bilang preman dalam bahasa slangnya gitu kan. Dihormatin. Jadi gue ngelihat bokap gue yang sekuat itu tiba-tiba terbaring di situ, itu hancur banget hati gue. Perutnya udah masuk, makannya dibantu pakai alat-alat. Di situ gue langsung tersungkur, nggak kuat ternyata gue, nggak bisa. Nah, ketika pas dia udah mau meninggal tuh, pas malamnya dia mau meninggal. Pas gue datang malamnya meninggal. Memang pas. Kayak dia memang nungguin lu Nungguin banget ya. gua, iya. Terus waktu oksigen 100 kan turun tuh 90, 80. Nah, pas ke 20 dia kan udah setengah badannya udah mati. Terus matanya juga udah tertutup. Tapi dia berusaha untuk membuka mata gini, ngelihat kita semua sekeliling, keluarganya dan teman-temannya juga pada datang semua dari si Dimpuan. Sesayang itu mereka. Dia lihat, baru dia nangis, dia tidur. Nah, momen itu yang membuat gua susah move on. Sampai beberapa tahun gua baru bisa ikhlas. Move apa tadi, masih apa tadi yang Tadi kan jadi gue lupa sendiri goblok ya. Jadi yang pertama adalah apa ya? Menerima. menerima. Habis itu memaafkan ini kan ada dua konsep ya, maksudnya memaafkan dirinya yang meninggalkan lu dan memaafkan diri lu sendiri, Oke. salah satunya. Terus Mengikhlaskan. berdamai dan Berdamai. mengikhlaskan dan ya udah gitu. Ya itu, yang tadi itu menerima itu mungkin di setahunan itulah. Sama sih sama yang setelahnya yang bilang memaafkan, menerima menurut gua hampir sama waktunya. Terus di yang berdamai sama mengikhlaskan ya pasti langsung dong, habis gua berdamai pasti gua mengikhlaskan. Jadi mungkin di 3 tahun, 4 tahun kali ya baru gua benar-benar mengikhlaskan. Ketika bokap meninggal, lu menjadi anak yang seperti apa ya akhirnya? Oke, waktu itu gua belum dewasa. Gua belum mengerti manner karena bokap gua nggak sempat ngajarin itu ke gua. Oh. Karena dia udah meninggal duluan. Karena di rumah gua kayak apa ya, kayak laki-laki itu dilarang kerjain rumah. Oh, oke. Terus kayak manner kayak misalnya sederhana bukain pintu ke orang gitu, kayak waktu itu gue belum ngerti. Nah, gue ditempa lah setelah bokap gue meninggal. Sama kakak gue, sama orang-orang. Kakak gue agak keras ngajarnya. Kayak nyuci baju sendiri, masak sendiri gitu. Jadi nyapu jangan malas, jangan gini gitu. Nah, gue nggak biasa. Itu ditempa dulu gue berapa tahun gitu. Jadi ya, Stres apa, segila apa? wah gila banget. Bayangin lu misalnya nggak pernah Iya. nyetir Ya. nyetir motor, tiba-tiba lu disuruh nyetir motor, padahal sepeda aja lu nggak bisa, jatuh kan. Nah kayak gitu yang gue rasain. Jadi benar-benar belajarnya. Dengan kepergian bokap, pernah nggak satu momen karena kehilangan orang yang lu sayang banget ya, lu Ya. cintai banget, yang bahkan ya lu bilang tadi bahwa memori bokap itu kayak masih nempel banget sama dirinya sama lu gitu. Nah, pernah nggak sih satu momen lu menyalahkan Tuhan, marah sama Tuhan? Awal-awal meninggal kali ya, karena nyokap gue juga kayak kenapa Tuhan gitu, mempertanyakan sih, bukan menyalahkan. Kenapa dipanggil padahal tahu kalau gue masih kuliah, padahal tahu nyokap gue nggak bisa tanpa bokap gue. Tuhan buktikan bisa kok ternyata. Karena menurut gue Tuhan itu pecemburu. Ketika lu lebih sayang sama manusia daripada sama Tuhan, Tuhan akan ambil Terlalu itu. attachment sama di dunia ini sih sebenarnya. Yes, Tuhan akan ambil itu. Jadi ya udah. Gue sekarang belajar untuk menyisakan ruang kosong ikhlas kepada siapapun. Karena gue nggak takut kehilangan orang, gue takut kehilangan Tuhan, itu aja sih. Ya dengan cerita lu seperti ini ya wajar lu bisa titik yang seperti ini sekarang ya. Dan kalau lu diberikan satu kesempatan sama Tuhan, 1 menit aja. 1 menit. 1 menit. Diberikan kesempatan sama Tuhan 1 menit untuk ketemu bokap lo. Hal apa sih yang lu pengen banget ungkapin ke dia? Ataupun yang lu belum pernah lu ngomongin ke dia? Apa ya? Mungkin gue bakal bilang terima kasih sih. Terima kasih udah jadi seorang bapak. Dan terima kasih berkat dia lah gue ada di sini sekarang. Gue bakal bilang terima kasih terus. Gitu sih. Wow. Kalau misal satu kata yang lu pengen denger banget dari mulutnya dia, kalau itu kata-kata apa ya? Bokap maksudnya. Oke, yang gue pengen denger ya dari dia.
Ya mungkin selama hidupnya dia nggak pernah ngomong ini ke lu, ataupun yang lu sebenarnya kadang-kadang kayak wajar sebagai manusia, sebagai anak, gue ngarepin dong lu ngomong suatu kata-kata ini ke gue gitu-gitu. Maaf kali ya. Karena bapak gue itu agak gengsian orangnya. Jarang gue denger bilang maaf gitu. Jadi gue belum pernah dibilangin maaf mungkin ya. Karena gue nggak ingat. Ya mungkin itu sih, maaf atas mungkin selama ini apa gitu. Cuman masalahnya sih gue nggak spesifik ke masalahnya. Cuman gue pengen denger dia bilang maaf aja. Kalau ini menarik, kan banyak di luar sana yang mungkin sedang mengalami kayak lu. Hmm. Yang pernah ngalamin kayak lu kehilangan, Hmm. atau mungkin fasenya saat ini lagi baru kehilangan ataupun lagi memproses rasa kehilangan Ya. dengan kehilangan mereka dengan orang yang mereka cintai. Nah, kasih tips dong atau kasih cara dong bagaimana biar caranya mereka bisa berdamai kayak lu, bisa mengikhlaskan, maybe bisa let it go lah. Setiap orang beda ya mungkin ya. Setiap orang beda. Kalau gua caranya adalah gua membahagiakan orang yang masih ada dulu. Oke. Lu sibukin diri lu untuk membahagiakan sekeliling lu. Itu nanti lama-lama lu bakal bisa move on. Karena lu ngerasa blessing. Kalau lu merasa diberkati dengan orang sekitar lu. Dan ingat, Tuhan itu pencemburu, itu aja. Lu bakal bisa ngikhlasin kok. Wow, so good. Nah, lu punya fans lu ada namanya nggak sih? Ada namanya Stefanio. Masih sampai sekarang. Masih. Apa namanya? Stefanio. Stefanio. Nah, ajak dong Stefanio ini atau fans-fans lu ini untuk mau bercerita di kolom komentar. Karena gini, Stefan, ketika lu berani bercerita, bukan berarti lu mengumbar aib, bukan berarti lu menunjukkan kelemahan lu. No. Ya. Tapi dengan lu bisa bercerita seperti ini kan lu malah justru mungkin, ya gue gak ada yang tahu ya hati lu dan pemikiran lu, mungkin lu malah bisa lebih berdamai, lebih ikhlas, lebih bisa menerima banyak apapun kejadian yang pernah lu alami ataupun saat ini. Nah, ajak dong untuk Stefanio ini untuk mau bercerita tentang perjalanan hidupnya mereka, karena dengan mereka bercerita, positifnya yang tadi gue bilang, mereka bisa berdamai dan orang yang ngebaca cerita mereka justru malah mereka ngerasa kayak dikuatin. Benar. Dan bahkan mungkin dapat pencerahan dari Ya. cerita mereka gitu. Nah, boleh dong ajak. Hai semua, Stefanio dan semuanya yang nonton podcast ini. Aku pengen ajak kalian untuk sharing tentang journey hidup kalian, pengalaman hidup kalian di kolom komentar. Ya mungkin solusinya nggak langsung ada, tapi aku yakin itu bisa meringankan sedikit beban kalian. Siapa tahu setelah kalian sharing, hati kalian lebih berdamai, lebih ikhlas. Jadi aku tunggu sharingan kalian di kolom komentar. Wow, thank you. Mungkin banyak orang di luar sana pengen ke titik fase kayak lu, posisinya saat ini. Amin. Dilihat orang banyak punya karya dan sebagainya. Tapi pasti banyak orang nggak tahu juga nih, di balik ini semuanya, justru gue ingin tahu banget di titik saat ini, struggle lu atau titik kesulitan lu apa ya? Sekarang Nah, struggle gue, sorry gue potong, karena orang ngelihat lu hidupnya enak-enak aja nih saat ini kan. Iya dong. karena nggak mungkin yang gitu kan. karena nggak mungkin yang ditampilkan di sosial media itu yang pahit-pahit. Ya. Jadi jangan percaya ngeliat orang happy terus. Ya kan? Ya struggle gue ya banyak sih ya. Cuman ya struggle paling besar itu adalah mempromosikan lagu lu. Oke. Paling, karena ketika lu udah ada lagu yang booming, lu pasti ada pressure kalau lagu lu nggak naik kayak yang sebelumnya. Nah itu struggle gue adalah mempromosikan lagu gue itu gimana ya sekarang gitu. Tapi lu tahu lah ya, lu bermusik ini terkadang bukan sekedar akhirnya awal mungkin dengan cita-cita lu, ya pasti cita dengan hobi lu, dengan apa yang lu suka banget ya dengan musiknya. Tapi kan ketika lu lagi di dunia musik dan dunia musik ini menjadi dunia komersil, itu kan rasa udah berubah semua pastinya.
Ngerti nggak Iya, maksud gue? benar benar Nah, ya benar. karena udah berubah semua. Nah, tapi ketika lu lagi jenuh banget, lagi mungkin lagi jatuhnya, lagi nggak baik-baik aja hidup lu saat ini, pelarian lu kemana ya saat ini? Ke olahraga. Hmm. Gue bener-bener giat olahraga. Dan ketika gue gini, waktu kecil kan gue hiperaktif ya. Hmm. Gue nggak gerak. Nah di saat misalnya gue nggak nyanyi, stres dalam musik, ya pelarian gue di olahraga biar keringatnya keluar, energinya keluar, biar bisa tidur. Kalau nggak gue nggak bisa tidur. Kalau nggak gerak. Nah pelarian gue di situ sama di anime tadi. Anime itu the best pelarian ever menurut gue. Parah men. Apalagi kalau ada anime-anime baru, season baru gitu, wah gua nonton sih. Parah ini, apalagi di Netflix lagi ada beberapa anime yang bagus menurut gua. That's why gua lagi ngikutin banget anime musim ini. Wow. Mungkin gue penasaran banget kayak kalau misalkan nih ya, perjalanan cerita lu yang lu ceritakan tadi gitu ya, Hmm. dirangkum di satu Hmm. kata gitu ya, dan akhirnya dijadikan sebuah lagu gitu ya. Judul lagunya apa? Dari semua yang lu ceritakan tadi ini. Hope, Hmm. harapan. Karena ini adalah harapan orang-orang sekeliling gua, harapan gua dan harapan orang tua gua. Gua sampai di sini. Hope. Stefan, thanks for coming ya, lu udah mau datang ke Ya, thank you sini. juga dong for having me. Thank you banget. Dan gue hari ini justru banyak belajar juga dari lu bahwa gue baru 2 hari yang lalu gue ngobrol sama tim gue yang nyusun pertanyaannya apa buat apa bukan pertanyaan, sorry, profil lu kan, Hmm. ngirim ke gue profil lu dan kita ngobrol dan sebagainya. Kayaknya manusia itu butuh pain ya, dan Yes. kalau nggak ada pain dia nggak hidup. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Lu olahraga lu apa sih? Yang paling sering ya, Oh, yang paling sering bulu tangkis. bulu tangkis. Nah, mungkin bulu tangkis dan sebagainya pasti kan yang nama olahraga pasti kita ngerusak otot, nyobek otot, ngeri nggak Yes. maksudnya? Dan otot tuh akan berpulih lagi, right? Ya. Nah, ketika berpulih ini kan perlu proses dan perlu rasa sakit dan sebagainya. Nah, kayaknya memang manusia ini butuh untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik, kayaknya memang butuh rasa sakit ya. Bener, bener. Karena kalau nggak ada rasa sakit lu keenakan dan lu nggak bakal berkembang. Lu Dan bisa berdamai juga dengan rasa sakit itu juga bukan sekedar ya privilege ya, tapi juga memang sebuah keharusan karena gue mempelajari akhirnya di titik kemarin gue ngobrol kayak iya ya, maksudnya memang sistem manusia, apa ya, sistem semesta ini memang sistem semesta ini memang ya lu memang harus sakit gitu maksudnya. Iya, bener. Gue setuju banget. Yang kayak gue bilang tadi, kalau lu nggak tahu rasa sakit, lu nggak bakal berkembang. Tuh. Kayak gym lah, yang kayak lu bilang tadi Iya otot iya kan bener, gym. kayak gym, Gym. kayak ya bulu tangkis juga pasti kan abis bulu tangkis kita pegel-pegel sakit-sakit, bahkan mungkin Bener. kalau lu udah 2 hari 3 hari libur abis itu nextnya lu bulu tangkis pasti besoknya kayak badan bahasa Jawa banget, Sakit jarum banget ya kan ya. kayak gitu. Nah, itu memang prosesnya dia untuk menambahkan membuat kulit baru lagi, Ya, otot-otot masa baru otot, lagi masa dan ototnya masa ototnya baru berkembang lagi, sorry, ya. masa otot baru lagi dan akan jauh lebih kuat, akan lebih Benar. bagus gitu. Manusia juga seperti itu juga ya, maksudnya memang secara Semua real life hidup. orang-orang sukses itu nggak mungkin nggak ada yang hancur awalnya. Ada yang dipenjara, ada yang ditipu, ada yang nol. Semua yang gua kenal orang-orang yang sukses itu semua dari hancur. Nggak ada yang nggak hancur. Pasti mau dia perintis atau pewaris sama aja. Pasti ada titik hancurnya. Masih bahas gituan lagi. Nah, one day, Stefan, one day kalau lu udah gak ada nanti pensiun, Oke. pensiun atau meninggal nanti, Oke. ya itu udah pasti lah ya, maksudnya. Kapannya yang nggak ada yang tahu gitu. Kalau pensiun mungkin lu juga punya rencana juga pastinya karena one day lu udah gak ada nanti meninggal atau pensiun, lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? Gue pengen dikenal sebagai sosok yang hangat sih. Sosok yang hangat, yang humoris mungkin, dan berdampak bagi orang gitu sih. Gue pengen dikenal sebagai itu. Dan dikenang sebagai musisi yang nyentuh hati orang. Kayak Glenn Fredly kan itu musisi yang nyentuh hati orang. Iya, betul. Nah gue pengen dikenal sebagai itu.
Wow, keren banget. Stefan, sekali lagi thanks for coming ya udah Thank datang you ke for sini having dan me. ya itu gue belajar banyak hal yang salah satu yang gue bilang tadi bahwa sakit itu memang diperlukan untuk kita bisa hidup. Mhm. Bukan untuk kita bisa maju aja, tapi untuk kita hidup. Hidup. Nah, Yes. karena yang tadi gue bilang, yang gue bilang juga tadi sama lu juga setuju bahwa kayak otot dirusak dan dia mah kayak mati gitu ya dan Mhm. muncul sel-sel baru dan sebagainya itu yang bikin Yes. dia hidup dan teman-teman inilah biografi Stefan Pasaribu. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa nonton semua episode teman perjalanan spiritual di podcast ini dan pastinya kita akan datengin next minggu depannya dengan orang-orang yang gak kalah menariknya seperti Stefan Pasaribu. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye-bye.